Iya, Paulus, gimana Bang? ataupun dalam Islam dikenal dengan Bulus, bukan orang yang bersalah. Percaya atau tidak? Bulus ini ataupun Paulus ini adalah orang yang pertama sangat membenci Nabi Isa. Lalu kemudian setelah matanya dibutakan karena menganiaya Nabi Isa, kemudian dia pergi kepada sosok yang namanya Daina ataupun Ananias untuk disembuhkan matanya. Lalu detik dia sembuh. Ini Paulus nih dalam Islam. Terserah mau percaya ataupun tidak. Detik matanya sembuh, dia kembali dan untuk menyatakan ikrar berimannya kepada Nabi Isa. Dan dia termasuk daripada golongan Hawariyun. Apa itu Hawariyun? Hawariyun adalah sahabat Nabi Isa yang mewartakan tentang kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Itu satu. Ya. Terus Nabi Isa, bahkan segala rasul diwartakan oleh Nabi Muhammad bahwa rasul-rasul terdahulu itu sama seperti eraku, kata Rasulullah. Mau dalilnya? Rasulullah bercerita seperti ini. Ya, saya buka dalilnya ya. Iya, Mas. Ini ceritanya Rasulullah tentang rasul-rasul yang terjadi di ke semua rasul. Hadis sambil saya ceritakan kisah para rasul ya, Bang. Apa? Berarti hampir mirip dengan yang di kisah para rasul ya. Apanya kisah para rasul? Oh, yang butakan matanya. Ya benar. Buta-buta terus. Bedanya kalau di Bible Yesus nggak sezaman sama Paulus kan? Nah, kalau di Islam dia adalah merupakan utusan langsung daripada Nabi Isa untuk mewartakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejam. Dan dia setelah beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Isa wafat, dia yang melanjutkan, Hawariyun yang melanjutkan ajaran tersebut. Lalu kemudian dia membangun rumah ibadah. Saat dia membangun rumah ibadahnya kosong sampai dia mati. Menunjukkan apa? Tidak ada yang mau beribadah sama seperti ini. Karena saat itu ada kubu besar Nasrani. Ada Nasturiyah, Malakaniyah, Yakubiyah. Yang berdiri tinggi adalah Yakubiyah. Yang berpaham bahwa Tuhan itu tiga dalam satu. Seharusnya kalau Paulus ini bersalah, ya, kalau Paulus ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa, saat dia membangun rumah ibadah, maka yang paling ramai rumah ibadah dia. Kenapa? Karena sesuai dengan ajaran Nasrani yang diinginkan, yaitu tiga dalam satu. Tapi di dalam sejarah literasi Islam, Paulus ini membangun rumah ibadah dan kosong sampai dia mati. Lalu apa yang diwartakan oleh Rasulullah SAW? Ini saya buka ya. Ini karena bro admin, makanya aku jujur ke dia. Kalau orang lain bodoh amat, nggak mau kita ajarin. Terserah kalian. Nah, nanti baru aku jelaskan detail tentang kitab Anda gitu. Bukan, maksudnya kesinambungan dengan kitab Anda. Apa yang diajari oleh Rasulullah. Perhatikan bro admin. Ini pewartaan daripada Rasulullah kepada setiap rasul nih. Bentar ya. Ini kata Rasulullah. Ma minan nabiyya, tidak ada seseorang pun daripada nabi ba'asahullah yang dibangkitkan oleh Allah fi ummatin, pada umat-umatnya qabli, sebelum aku. Jadi Rasulullah bilang rasul-rasul sebelum aku dulunya itu adalah rasul yang sama sepertiku, kecuali mereka yang bangkit tadi itu ada baginya mereka itu umat, artinya orang yang mengikuti mereka. Hawariyun, sahabat setia daripada mereka ataupun murid-murid setia. Wa ashabun, sahabat-sahabat lainnya ataupun teman-teman. Apa kerjaan mereka? Ya'khuduna bisunnah. Artinya apa? Yang melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh rasul-rasul tersebut. Wa yaqtaduna bi amri, dan menjalankan perintahnya. Summa innaha takhluf. Ini summa. Summa ini dalam bahasa Arab berarti ada zaman yang renggang. Paham nggak? Maksudnya gini, setelah nonton TV, kemudian saya makan. Nah, itu bukan langsung bro admin. Karena summa, kalau summa ini ada rentang zaman.
Tapi kalau dibuat dengan fa, di sini ada fa bi amri fa innaha. Nah, berarti kejadian langsung. Berarti menunjukkan apa? Di sini menceritakan era setelah mereka meninggal, ada zaman kekosongan di mana akan ada takhlufu. Apa itu takhlufu? Partai-partai ataupun organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok manusia mim ba'dihim, daripada setelah mereka mati tadi. Yang kelompok tersebut, ngapain kelompok tersebut? Yaquluna ma la yaf'alun, yang akan mengatakan segala sesuatu yang tak pernah dikerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tak pernah dikerjakan. Jadi identifikasinya bro admin, identifikasi daripada perkataan Rasulullah, rasul-rasul sebelumku itu semua sama, mewartakan tentang satu Tuhan. Makanya dikatakan dalam Islam jangan membeda-bedakan para rasul, semua sama. Baik mulianya Isa, baik mulianya Musa, baik mulianya Nabi Muhammad, semua sama. Oke. Akan tetapi di era Isa, bahkan di eraku nanti, kata Rasulullah, bahwa apa yang akan terjadi setelah kosongnya zaman mereka tiada, disitulah orang yang tidak beriman kepada agamanya mulai menghancurkan dari dalam, yaitu mewartakan sesuatu yang tak pernah dikatakan dan mengerjakan sesuatu yang tak pernah dikerjakan. Artinya, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kami semua bahwa era tersebut nanti ada orang pendiri-pendiri agama seakan-akan ini datang dari tangannya Isa, ini datang daripada mulutnya Isa, ini datang daripada murid-muridnya Isa, ini datang daripada sahabat-sahabatnya Isa. Maka, kalau kita mengambil kesinambungan bahwa Paulus adalah orang yang dijual namanya demi mewartakan sesuatu yang palsu. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Bahwa bro admin, ini semua tokoh-tokoh yang dibawa di dalam Bible adalah orang yang entah menuliskan Bible lalu membawa nama-nama mereka demi menghancurkan ini semua, demi keinginan dan hawa nafsu mereka. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Peringatan kepada mereka, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan engkau menggantikan yang benar dengan yang salah, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi Allah mengatakan, kalian tahu kejadian sebenarnya, tapi kalian mengganti dengan yang salah, memunculkan yang salah, yang kalian gantikan adalah yang benar. Wa antum ta'lamun, aku lebih tahu, maka aku datangkan Nabi Muhammad SAW untuk mewartakan siapa mereka. Selanjutnya terserah kalian. Apa yang terjadi di era Rasulullah bro admin? Sama seperti para rasul. Apa sama? Pasti akan ada penyesat setelahnya. Buktinya, hadis-hadis maudhu, ayat-ayat palsu Al-Quran begitu banyak ditemukan di era para sahabat dan di era para penghafal. Karena rentanitas manusia sama. Pertama, kalau dia tidak bisa menyalahkan, maka dia akan berpura-pura dan mencoba menghancurkan dari dalam. Sama kisahnya seperti di Aceh. Dulunya Aceh ini susah untuk dijajah. Lalu politik Aceh rusak karena ada seseorang namanya Senok Hanggronje. Dia menyamar menjadi seorang ulama, membangun politik adu domba, dan kemudian Aceh hancur dari dalam. Dan itu rentanitas daripada manusia di balik strategi. Maka Paulus ini, coba Anda melihat Bible Anda, itu semua nama-nama yang dijual demi mewartakan sesuatu yang tak pernah diwartakan bro admin. Buktinya, Al-Quran mengatakan, demikianlah kuturunkan Isa putra Maryam untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Oke. Tidak Al-Quran bro admin, langsung Isa putra Maryam dulunya. Jadi Allah tidak akan menurunkan seorang rasul pun kecuali ada penyelewengan dalam ajaran tersebut. Maka Allah turunkan Isa putra Maryam dulu. Lalu kemudian adanya penyelewengan, Allah khatamkan dengan datangnya Rasulullah SAW untuk menutup ajaran, dan kemudian inilah yang benar terpatenkan, dan Allah titipkan hamba-hamba yang cerdas, yang smart untuk menjaga Al-Quran ini. Makanya saya bilang bro admin, tidak lain dan tidak bukan adanya oknum-oknum yang tidak setuju dengan ajaran Yesus yang kemudian menghancurkannya dari dalam. Buktinya, coba Anda buka Yesaya 66:17. Masih kita membahas era Bani Israel dijajah oleh Romawi. Setuju ataupun tidak? Betul. Oke. Yang paling disukai oleh Romawi, tahu nggak apa?
babi dan tikus. Itu masakan kesukaan mereka. Vulva babi dan tikus bakar itu kesukaan mereka banget. Elohim mengatakan, mereka yang mentahirkan dirinya kepada taman-taman dewa. Siapa? Romawi. Mereka yang memakan daging babi. Siapa? Romawi. Mereka yang memakan tikus. Romawi. Dengan mengikuti seseorang yang datanglah mereka. Siapa? Mereka. Imam-imam besar Romawi. Mereka semua akan kulenyapkan, kata Elohim. Lalu ketika ajaran Yesus, ajaran Kristen ini, mereka apa? Wah, Yesus udah nggak ada nih. Mereka berpikir cara agar ini agama, ngapain ngurusin gua? Kalau memang nggak bisa gua hancurkan dari luar, maka gua akan hancurkan dari dalam. Maka tidak lain dan tidak bukan, karena Paulus ini adalah merupakan hamba yang bersyukur dan hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia juga dijual namanya seperti Yesus, seakan-akan mewartakan sesuatu yang tak pernah diwartakan. Gitu. Kan bro admin ini kurang pelajari Al-Quran aja, itu aja kurangnya. Iya. Ya itu ini baru ya, pengetahuan baru kan buat yang di bawah juga tentang bulus. Aku pernah dengar memang tentang bulus, cuman aku juga nggak pernah menggali dan ceritanya seperti apa, nggak pernah, karena tak pikir ya mungkin itu tokoh yang lain, tak pikir gitu. Coba bro admin kritisi apa yang saya sampaikan ini. Sesekali tiap hari saya kritisi Bible. Sekarang kritisi apa yang saya bilang. Coba. Jadi ini kan ada dua pandangan ya. Begini saja biar lebih singkat begini. Oke lah, gini. Mohon maaf nih, pertanyaanku mungkin kalau misalkan ini ya nanti dibilang kalau salah, dibilang ya Bang. Begini, apa yang membuat Bang Daman yakin dan percaya kisah Paulus atau Isa juga yang hanya disampaikan oleh satu orang, Nabi Muhammad, pada abad ke-6, kemudian lebih logis, lebih bisa dipercaya daripada kesaksian oleh 40 penulis lebih yang bercerita tentang Yesus dan tentang Paulus pada abad pertama. Apa yang membuat Bang Daman lebih yakin? Silakan. Konsekuensi kebenaran menurut bro admin apa? Baru kita masuk ke situ. Biar kita tahu dulu arti benar itu apa. Pertanyaan saya kepada bro admin dulu. Apakah yang dinamakan benar itu dikatakan benar setelah ada yang membenarkan? Apakah salah itu dikatakan salah ketika ada yang menyalahkan? Konsekuensi benar itu apa? Ya benar tidak terikat dengan ini toh. Mantap. Oke. Gini bro admin. Seluruh dunia meyakini selain Anda sendiri, api itu dingin. Anda udah tahu arti panas itu apa dari knalpot, dari cahaya matahari. Terus Anda melihat api. Terus Anda buktiin. Wah, ini bukan dingin. Pertanyaan saya, benar itu apa yang ada di pikiran Anda? Atau benar itu ketika seluruh dunia mengatakan apa yang Anda pikirkan salah? Yang mana yang dikatakan benar? Setelah dicerna otak, ini nggak mungkin dingin. Ini pasti panas. Atau kenyataan seluruh dunia mengatakan api itu dingin? Yang nggak api pasti panas. Oke. Kebenaran itu daya pikir dan sistemasi pikir dan kesimpulan pikir. Setuju nggak? Daya pikir. Ketika isi rasionalitas, maths, kemudian memunculkan deskripsi, dan kemudian benar secara konsekuensi dan kesesuaiannya dengan realitas. Setuju nggak? Iya, bolehlah seperti itu. Oke. Itu benar kan? Oke. Sekarang bro admin, kitab-kitab suci baik Al-Quran, baik apapun itu, Bible, Weda, dan segala kitab yang ada di muka bumi ini,
datang dari masa sekarang atau dari masa dahulu? Kitab ya. Kalau yang Segala sekarang kitab suci yang ada di muka bumi ini. ya itu punya awal ya. Punya awal berarti sejak dahulu. Karena punya awal. Berarti kita sedang mencoba membenarkan pikiran orang terdahulu, benar gak? Iya, iya, iya. Sedangkan kebenaran itu berada di deskripsi otakmu setelah berkesesuaian dengan realitas, ataukah benar itu ketika dikatakan benar sesuai pemikiran orang terdahulu? Ya sesuai pemikiran, sesuai realitas toh harusnya. Sesuai realitas. Oke. Sesuai realitas. Berarti kebenaran sejati itu di otak, bukan di kitab suci, benar nggak? Karena kitab suci banyak dengan suguhan yang berbeda-beda. Sekarang, mahtamala sidqa li zatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Ini ilmu mantik mengajarkan kebenaran itu berada di zatih kalam. Apa itu zatih kalam? Apa yang dikeluarkan, kemudian didengarkan, kemudian dipikirkan, kesimpulan menerima dan mengatakan, ini benar. Itu yang dinamakan kebenaran. Dan bukan kita yang mengatakan benar. Orang lain kalau menggunakan pikirannya, berpikiran sama dan pasti mengatakan, seperti itu. Paham? Itu konsep benar dalam Islam. Sekarang Rasulullah SAW saat menyampaikan tentang Allah, saat menyampaikan segala sesuatu, itu masuk ke dalam pikiran. Sama seperti gini. Ketika di dalam otak adanya diferensia pembeda, Rasulullah mengatakan Tuhan berbeda dengan makhluknya. Karena nyatanya di tahun 2025 tidak ada yang patut kita tuhankan. Gunung nggak bisa, lembu nggak bisa, manusia nggak bisa, apapun nggak bisa. Pasti tanpa kitab suci kita akan berpikir pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Lalu kita terkontaminasi dengan pemikiran orang terdahulu, kemudian kita baca dan mengimani Tuhan adalah makhluk. Jadi yang menghancurkan kita adalah pemikiran orang terdahulu. Jadi bro admin, daripada setiap kalam yang disampaikan oleh Rasulullah itu masuk ke dalam logika dan dipahami oleh postulat akal. Apa itu postulat? Kesimpulan pikir akal. Dan setiap orang yang mau berpikir akan berpikir seperti ini. Maka karena rentanitasnya Rasulullah ini dipercaya dan al-amin, karena kebenarannya apa yang disampaikan bisa dicerna, maka tidak mungkin Rasulullah ini manusia biasa. Pastinya seseorang yang diilhami oleh Tuhan kepada sesuatu pemikiran tersebut. Gitu bro. Sekarang kita masuk ke contoh logika. Kenapa saya lebih percaya Al-Quran daripada kitab terdahulu? Iya. Bro admin, Sesuai dengan Soekarno siapa bro admin? Gimana Bang, ulangi. Sebutkan satu sifat daripada Soekarno ataupun gelar daripada Soekarno. Presiden. Tokoh proklamasi boleh? Kita setuju di situ? Oke. Boleh. Tokoh proklamasi. Sekarang saya tanya kemungkinan kepada Bro Admin. Kita adalah orang yang bersepakat seluruh Indonesia menyembunyikan segala data asli daripada Soekarno. Kita sembunyikan, kita tanam, kita fitnah dia sebagai pemberontak, dan kita munculkan data-data, munculkan tulisan-tulisan baru tentang Soekarno itu siapa. Kita bilang dia adalah antek Belanda. 2000 tahun yang akan datang, siapa Soekarno? Ya, jadi ada dua persepsi toh. Antek Belanda sama yang enggak. Data aslinya udah kita sembunyiin. Kita ubah data aslinya. Soekarno-nya tetap ada, tapi dengan ciri-ciri yang berbeda, dengan sistem yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. 2000 tahun yang akan datang, ketika seluruh tulisan tentang Soekarno adalah antek Belanda, 2000 tahun yang akan datang, siapa Soekarno? Ya antek toh tetap, karena semua tulisan sudah diubah. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Engkau tahu kebenarannya, engkau tahu kesalahannya. Lalu jikalau engkau menuntut benar dan engkau memunculkan hal yang salah, ingat kau itu tahu yang aslinya dia siapa. Maka tidak ada cara
untuk memberitahu siapa Soekarno sebenarnya, kalau bukan data asli itu ditemukan, kalau bukan adanya utusan Tuhan yang mewartakan kejadian yang sebenarnya. Al-Quran mewartakan, Bro Admin, bahwa Yahudi dan Nasrani ini adalah orang yang kalau tidak bisa membantah, mereka akan memfitnah. Kalau mereka tidak bisa memfitnah, mereka akan membunuh. Itu mereka. Jadi apa yang kita lihat sekarang, Bro Admin? Tentang Ismail, difitnah lakunya bagai keledai liar dalam perjanjian lama. Maka tanpa adanya utusan Tuhan untuk mengklarifikasi sifat baik daripada ini orang, maka tidak akan ada yang namanya kebenaran. Maka kita akan selalu amin dan iya. Ismail adalah orang yang memerangi Ishak. Ismail adalah orang yang diusir oleh bapaknya. Ismail adalah orang yang diwartakan memang secara lahir memang akan melakukan onar di muka bumi ini. Mana buktinya? Sekarang kita menalar secara logik. Ini Ismail kalau di Bible anaknya siapa? Hagar ya? Anak Hagar. Anaknya Hagar bukan? Iya. Oke, sekarang gini. Ini Bro Admin yang jadi Hagar nih. Ini Bro Admin yang jadi Hagar nih. Ketidaklogikaannya. Bro Admin yang jadi Hagar. Saya bilang, Bro Admin, Anda begitu banyak telah meminta seorang anak. Iya. Kan malaikat datang ke Hagar tuh. Oh ya, benar. Selamat, doamu telah kuterima. Dan engkau akan melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Senang nggak, Bro Admin? Senang nggak? Iya, senang. Senang. Saya bilang, namun Ismail tersebut nanti kerjaannya membegal warga Bogor. Senang nggak? Ya enggak lah. Nah itu dia. Kalau Bro Admin lebih menelisik kitab Bro Admin akan menemukan ini. Apa menemukan? Hagar diwartakan tentang Ismail setelah doanya yang begitu panjang. Tapi lakunya seperti keledai liar. Maka Hagar itu emosinya naik turun saat itu. Hah? Maksud lo gimana? Tadi dia udah senang. Anaknya akan lahir. Namanya Ismail. Tapi diwartakan oleh malaikatnya, ini anak akan berlaku seperti keledai liar. Ini anak akan memerangi setiap saudaranya dan setiap saudara akan memeranginya. Maka Al-Quran datang. Kita buka Al-Maryam 54 menceritakan apa? Ini kalau udah kayak gini nggak mualah, aku nggak tahu bilang, capek aja aku. Nah, nih Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Muhammad, walaupun semua orang udah tahu tentang Ismail, oi Muhammad, ceritakanlah hai Muhammad Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, Rasul dan Nabi. Sekarang perbedaan ceritanya, Bro Admin, Al-Quran dan Bible, bahwa Ismail ini solehnya sama seperti bapaknya. Ketika bapaknya sangat menginginkan seorang anak. Kamu sangat menginginkan seorang anak ya Ibrahim, benar. Tapi setelah kuberikan anak, mana yang kau pilih, aku atau anakmu? Ya engkau lah ya Allah. Lahir Ismail. Jadi ini bukan tentang pengampunan dosa kalau di dalam Islam, tapi tentang uji coba terhadap hambanya. Untuk menjadi pelajaran terhadap kita bahwa Tuhan lebih penting daripada apapun. Lalu kemudian diuji Ibrahim. Ibrahim, anakmu udah lahir, udah gede, udah cinta, sayang. Mana kau pilih, aku atau dia? Engkau ya Allah. Oke, sembelih anakmu. Lalu Ibrahim tanpa ragu, oke ya Allah, aku lebih cinta engkau. Ismail, ya Allah, engkau telah lahir, udah. Engkau cinta kepadaku, cinta. Engkau sayang nyawamu, sayang. Oke, mana kau pilih, aku atau nyawamu? Engkau ya Allah. Oke, terima untuk disembelih oleh bapakmu. Siap ya Allah, nggak peduli saya. Maka diceritakan oleh Rasulullah bahwa dia itu shadiqal wa'di, bahwa dia itu orang yang benar janjinya, bahwa setelah dia lahir dia benar-benar
mencintai Allah daripada nyawanya sendiri. Lalu dua-duanya diganti. Oh, ini diganti dengan domba. Karena Allah ingin menguji doang. Mau ngasih tahu bahwa bapak dan anak ini adalah orang yang patut ditiru di kemudian hari. Tapi di dalam Bible, apa yang terjadi? Persis seperti data asli yang disembunyikan, lalu dimunculkan data-data palsu demi memfitnah rasul-rasul yang mulia. Dikatakan dalam Al-Quran, am taqulu inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbataka Hudan aw Nasara qul afata'lamuna amillah. Apa dikatakan? Oi seluruh manusia, apakah kamu mengira Ismail, Abraham, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi yang memfitnah para rasul, yang memfitnah Rasul Lut berzina dengan kedua anaknya, yang memfitnah Daud membunuh 200 orang Filistin, yang memfitnah Ismail lakunya seperti keledai liar. Mereka adalah orang utusanku yang mewartakan tentangku. Kalian akan mengatakan kepada dunia seperti itu. Kata Allah kepada mereka, afata'lamuna amillah. Kejadian yang ada di muka bumi ini, akukah yang lebih tahu atau kamu? Jadi Allah ngasih tahu bahwa ketika kuutusnya Jibril sang penyampai wahyu, maka fungsi daripada Jibril adalah track record daripada semua rasul. Menjadi CCTV-nya Allah yang paling tahu kejadian yang sebenarnya. Lalu Allah simpan kartu asnya. Siapa? Rasulullah SAW. Terserah kalian mau menghancurkan ajaranku bagaimana. Terserah kalian mau mengatakan Rasulku bagaimana. Ketika kuturunkan Rasulullah, maka setelah dia mati, kuutuskan lagi hamba-hambaku yang cerdas yang akan menjaga kitabku. Lalu bagaimana kalian akan menghancurkan pemahaman ini lagi? Itu yang terjadi, Bro Admin. Biar Bro Admin tahu kenapa saya lebih memilih Rasulullah SAW, karena yang dia sampaikan justru jadi pelajaran. Ketika Lut itu bersabar daripada kaum Sodom dan Gomora, setelah itu Lut dikhianati oleh istrinya, tapi Lut tunduk di atas perintah Allah. Lalu Lut pergi. Setelah Lut pergi, dia mati dengan yang pertama mati itu adalah anak gadis keduanya. Yang kedua adalah anak gadis pertamanya. Setelah itu baru Lut meninggal dalam tuanya. Lalu kenubuatan, karena gini, kalau pendapatnya Yahudi, kalau Lut ini tidak berzina dengan kedua anaknya, maka ras manusia ataupun ras kerasulan nggak akan diwarisi. Tapi dalam pemahaman Islam, ada Nabi Syuaib daripada anak tiga Ibrahim. Anak tiga Ibrahim namanya siapa? Bentar. Siapa namanya? Madian. Daripada Madian lahirlah Syuaib. Syuaiblah penyampai firman selanjutnya setelah Lut. Maka semua nyambung di Islam. Jadi Islam tidak lain adalah mengutus seorang rasul yang mewartakan tentang kebenaran, yang kebenaran itu tercatat sebagai bentuk klarifikasi daripada rasul yang telah difitnah oleh tangan-tangan keji manusia dari era-era terdahulu. Jadi saya tanya lagi kepada Bro Admin, kebenaran itu setelah semua dunia meyakini hal tersebut, bahkan tertulis di era terdahulu ataupun sistem pikir? Karena kebenaran kan tidak terikat ya. Artinya baik dari kesaksian orang masa lalu, masa sekarang, termasuk dengan sistem pikir. Karena sistem pikir bisa mengatur kebenaran itu dinyatakan kebenaran atau tidak. Seperti yang Bang Daman tadi sampaikan. Tetapi memang alat yang bisa mengukur kebenaran yang tidak terikat dengan apapun itu hanya sistem pikir saja. Benar. Jadi Kan begitu. Nah, sebentar saya coba merespon biar kita ada perdiskusian. Nah, sistem pikir yang saya maksud itu begini. Seperti pertanyaan tadi saya ya, apa yang membuat Bang Daman yakin kesaksian satu orang lebih bisa dipercaya daripada kesaksian lebih dari satu orang, 40 orang. Nah, yang tadi saya tangkap karena ya apa yang disampaikan oleh satu orang ini adalah wahyu dari Allah secara keseluruhan mengatakan demikian. Walaupun di situ ada Jibril, tapi kan itu hanya pengantara ya. Tapi sumber utamanya adalah wahyu Allah, karena wahyu Allah. Dari sisi sistem pikir kan kebenaran tidak terikat. Oke.
Artinya, mengaku sebagai wahyu tidak otomatis membuat pernyataan tersebut terbukti Benar. sebagai kebenaran. Benar. Ya kan? Nah, tapi dari sisi pemikiran yang lain, yang umum terjadi, kesaksian banyak orang itu lebih bisa dipercaya daripada kesaksian satu orang. Kan begitu? Jadi Seperti yang saya bilang tadi, Bro Admin, Soekarno kita udah tahu siapa. Tapi kalau seluruh Indonesia merupakan kesaksian banyak orang, mewartakan Soekarno antek Belanda dan menyembunyikan data aslinya, 2000 tahun yang akan datang kebenaran itu tertutupi bahwa Soekarno adalah antek Belanda. Jadi kebenaran banyak orang ini nggak bisa dikatakan benar kalau itu tidak punya sistem pikirnya, kecuali ada satu orang nih, twing, datang yang merupakan wahyu Tuhan memberitahukan siapa Soekarno yang sebenarnya. Ketika kemudian dia beritahukan, dia tunjukkan dan semuanya dan apapun tentang Soekarno ini dan menjadi buah pikir terhadap orang, baru orang menemukan, oh ini yang benar, ini yang sebenarnya. Karena ingat, al-haqqu bayyinun, gitu, saya lupa hadisnya, al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun, gitu. Baik, benar dan salah itu nyata. Baik, benar dan salah itu nyata. Arti nyata gini, kalau emang sesuatu yang udah benar, walau bagaimanapun disesatkan, benar itu akan selalu nomor satu. Gini, kol itu sayur apa alat transportasi? sayur. Kol sayur. Itu kebenaran dan itu nyata. Oke. Sekalipun nanti seluruh dunia dengan segala diksinya, dengan apapun tulisannya dan apapun pembuktiannya, pasti ada kecacatan. Dunia menulis kol itu adalah mobil, tetap akan cacat. Kenapa? Karena kebenaran itu telah nyata. Walau bagaimanapun dirusak, benar itu tetap benar. Lalu saat kita melihat daripada Islam, apa yang disampaikan tentang Tuhan, semuanya nggak bisa dibantah, bro. Artinya sini nggak bisa dibantah. Tidak lain Al-Quran ini datang, Allah mewartakan kepada kita, kau hidup dan kembali kepadaku, selesai. Jadi dibilang nggak jauh. Kehidupan di Islam ini kayak kamu hidup, apa tujuan hidup? Balik kepada aku. Lalu apa yang terjadi di dalam hidup? Begitu banyak orang yang tidak setuju dengan Allah Ta'ala, akhirnya mereka pengen Tuhan-Tuhan versi mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah mendatangkan orang yang membawa benar. Lalu ketika Allah mendatangkan orang yang membawa benar, orang yang membawa benar, orang yang membawa benar, mereka nggak setuju. Ketika mereka nggak setuju, mereka hancurkan lagi. Contoh, Bro Amin, nggak usah jauh. Contoh, Daud tawaf. Dan tawaf dalam hadis Rasulullah adalah ajaran pertama yang turunkan kepada Ibrahim. Lalu di era Sabi'in, tawaf itu diselewengkan dengan mereka mentawaf berhala-berhala mereka. Lalu fitnahan kita hari ini, Islam ikut pagan tuh. Kenapa? Karena tawaf Ka'bah. Padahal ini ajaran awal. Tapi Islam memurnikan kembali. Artinya apa? Tetap tawaf karena ini adalah ajaran pertama, tapi tidak ada satupun orang Islam yang tawaf, yang menobatkan dirinya kepada Ka'bah. Jadi ibarat gini, kalau itu adalah Tuhannya, maka nanti saat tawaf, labbaik Allahumma labbaik, ya hati kami ke Ka'bah, pusatnya kami Ka'bah. Ini nggak ada, semua ke Allah. Jadi itu hanya sebagai titik koordinat untuk putaran. Dan batu Hajar Aswad menjadi dasar utama tawaf. Dan Daud tawaf. Apa kata Daud? Menunjukkan diri dan aku berputar-putar di mesbahmu. Itu satu. Lalu orang menyembah berhala, mengambil ajaran tawaf, mereka selewengkan. Iya tawaf, kami tawaf. Ini ajaran yang benar. Buktinya Rasul sebelumnya tawaf, kami juga tawaf. Padahal yang mereka tawafkan adalah berhala. Era Rasulullah dimurtikan kembali. Selanjutnya, batu Hajarul Aswad. Buka Yesaya 6 ayat 6. Udah buka? Aku nggak hafal, Bang. Oke, Yesaya 6 ayat 6 saya bacakan. Nih, dalam literasi Islam, batu Hajarul Aswad itu adalah batu yang dibawa oleh malaikat. Pendapat kuatnya adalah Mikail. Ada beberapa pendapat adalah Jibril. Di dalam Yesaya 6:6, tetapi seorang daripada serafim. Serafim itu apa? Makhluk surgawi. Itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, di situ bara.
Tapi dalam King James itu coal. Coal itu apa? Batu bara, batu hitam. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Oke, mesbah itu keagungan Tuhan. Oke. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Maka ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa batu Hajar Aswad yang diberikan kepada para rasul itu memang benar adanya. Memang benar adanya diberikan, bukan untuk disembah, bukan. Tapi sebagai bentuk titik koordinat dan tanda monumen titik koordinat daripada arah bersujud. Itu doang. Oke. Lalu di era Bani Israel mereka selewengkan. Mereka hilangkan esensi tentang hal tersebut, tapi masih tertulis. Lalu di era Rasulullah dimurnikan kembali ajaran tersebut, ya tidak dihapus karena ini emang ajaran dari Allah dari awal. Selanjutnya, dua perayaan daripada penyembah berhala. Mereka buat hari raya Nairus, mereka buat hari raya Marjaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tawafkan patung-patung. Lalu mereka perahkan darah-darah di atas patung tersebut. Lalu era Rasulullah, Allah ganti perayaan Marjan dengan Nairus itu menjadi Idul Adha dan Idul Kurban. Di mana Allah tetap buat kepada mereka perayaan, tapi yang Allah hilangkan apa? Penyembahan darah kepada berhala. Pesta pembunuhan Adam. Mereka tuh kayak gini bro admin, menggilir anak panah. Setelah mereka gilir anak panah, lalu keduanya berantem sampai mati. Berantem, naik kuda, berantem sampai mati gitu. Karena di era itu, era jahiliyah, nyawa itu tidak berharga. Lalu diganti dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi menunjukkan tidak lain bro admin. Al-Quran ini tahu nggak apa? Tidak lain. Ajaran sudah benar. Orang yang tidak setuju menghancurkan dengan membawa ajaran. Artinya memanipulasi ajaran. Lalu kemudian era Rasulullah memperbaiki semuanya dan Allah tanda tangani dengan Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Selesai. Semua telah tertanda tangani. Allah bilang lakum dinukum waliyadin. Selesai. Aku udah ngasih tahu sebebal apapun kalian, terserah, kebenaran itu di otak kalian. Lakum dinukum waliyadin. Oh, kalian mau nyembah patung? Bodoh amat. Otak kalian yang nggak kalian pakai. Gimana satu patung bisa kalian sembah? Lalu orang yang menyembah patung ngomong apa dalam Az-Zukhruf 57? "Oh Muhammad, jangan kau larang kami nyembah patung Muhammad." Lalu mana yang lebih baik? Kami yang nyembah patung atau mereka yang menyembah Isa? Orang yang nyembah patung, logik otaknya, kami apa salah Muhammad bikin sebuah monumen ataupun batu jadi Tuhan dan kami bentuk. Lalu mereka anak manusia mereka bentuk jadi pada Tuhan. Kalau ingin melarang kami, laranglah mereka. Saat itu mereka aktif otaknya. Bahwa menyamarkan penyembahan terhadap manusia ini layaknya kami nyembah patung. Kalau mau menggugat, gugatlah mereka. Seharusnya mereka bilang, "Wahai Muhammad, kalau kamu ingin menggugat-gugat tuh orang tuh tawaf-tawaf di Ka'bah." Enggak ada. Karena mereka paham yang mereka sembah bukan Ka'bah tersebut. Jadi kesimpulannya bro admin, tidak lain Al-Quran itu bukan merevisi, ngasih tahu kejadian yang sebenarnya dan info daripada Tuhan. Karena bro admin hidup di tahun 2025 dengan segala tulisan, dengan segala pandangan terhadap orang-orang tersebut. Cuma Al-Quran yang berkata berbeda. Yahudi setuju tentang Daud membunuh orang Palestina, tentang Lut berzina dengan kedua anaknya, tentang Ismail memerangi Ishak, tentang Ibrahim menyembah berhala, tentang Daud mengintip orang mandi, tentang Noah minum-minuman mabok-mabokan. Tapi yang paling berbeda yaitu Al-Quran. Menunjukkan apa? Kalau satu ada yang berbeda, berarti sesuatu ini ada landasan. Maka landasannya apa? Adalah ilham Tuhan untuk mewartakan rasul-rasul yang telah mereka fitnah di dalamnya. Gitu, bro. Nah ini berhubung nyambung dengan kalimat terakhir, rasul-rasul yang mereka fitnah. Saya tetap dalam posisi bertanya ke Bang Daman, apa yang membuat Bang Daman lebih percaya pada kisah Nabi yang digambarkan steril dan hampir tanpa kelemahan ya? Semua nabi-nabi di dalam pandangan Islam kan digambarkan steril dan tanpa kelemahan. Atau istilahnya apa itulah saya lupa. Hal baik. Apa yang hal baik atau apa gitu.
seperti salah satunya ya Nabi Muhammad juga dan nabi-nabi yang lain sebelumnya. Apa yang membuat Bang Daman lebih percaya pada kisah nabi yang digambarkan steril dan hampir tanpa kelemahan dibandingkan dengan kisah nabi-nabi yang ada di Alkitab yang justru menampilkan kelemahan-kelemahan, secara jujur dan gamblang menampilkan kelemahan-kelemahan para nabi-nabi itu, yang misalnya Daud lah atau siapa lah begitu, bahkan sampai yang menyangkal juga. Jadi antara catatan yang digambarkan steril hampir tanpa kelemahan dengan catatan yang menceritakan kelemahan secara apa adanya, apa yang membuat Bang Daman lebih percaya dengan cerita yang pertama yang digambarkan steril daripada yang secara jujur menampilkan kelemahan? Silakan. Oke. Otak kita itu akan rentan berpikir di balik sesuatu yang diceritakan. Sekarang, kalau ditanya secara singkat, apa yang membuat Bang Daman lebih percaya rasul-rasul di Al-Quran yang tak pernah bercacat, yang tak pernah melakukan dosa, dibanding rasul-rasul yang di Al-Quran yang melakukan segala sesuatu dan tanpa dosa, dibanding rasul-rasul versi Israel yang di dalamnya justru menyemat kejadian-kejadian yang aneh, misalnya kejadian-kejadian yang tak pantas untuk dijadikan seorang rasul. Kan itu pertanyaannya. Jawabannya cuma satu. Ya, betul. Konsekuensi daripada ranah indikasi akal. Akal kita tuh punya indikasi. Apa itu indikasi? Gini bro admin, kita ajarin indikasi dulu, baru kita masuk ke penjabaran. Karena saya ini pengajar, saya mantik ini di pesantren tuh ngajar. Oke, gini bro admin, di otak kita itu ada dilalatul lafdi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatul mutabaqah. Ada dilalah. Apa itu dilalah? Indikasi. Apa itu indikasi? Bro admin, ketika bro admin berada di lampu merah, yang Anda lihat lampu merah atau yang Anda lihat berhenti? Apa yang Anda lihat bro admin? Lampu merah. Yang dilihat lampu Anda merah, tetapi di perempatan nih, di perempatan. Yang Anda lihat berhenti, nyala tuh lampu warna merah, berhenti, atau lampu merah yang Anda lihat? Yang dilihat lampu merah, aksinya berhenti. Nah, itu indikasi. Yang kamu lihat ini yang dipahami itu. Oke. Bro admin, warga Indonesia ini begitu banyak. Bener gak? Kita tektokan aja biar enak. Ya, oke. Oke. Warga Indonesia ini begitu banyak, bener gak? Oke. Yang melakukan kejahatan juga banyak, bener gak? Oke. Tapi hanya satu warga Indonesia yang saya angkat. Siapa? Kak Ca misalnya. Saya bilang, Ca itu kerjaannya nyolong. Caca itu kerjaannya nyolong. Dia tiap hari itu kalau pergi ke salon itu nggak lupa dia tuh nyolong di laci. Dan ini jadi kitab suci nanti. Ini ceritanya saya sedang nggak gini. Cara bro admin mengindikasikan berarti ada dendam pribadi nggak saya dengan Kak Ca kira-kira? Kalau tidak melakukan tapi ditulis yang pun demikian ya berarti ada dendam. Kan itu fitnah tuh sama aja. Cara berpikirnya gini. Orang yang berbuat nyolong seluruh Indonesia itu banyak banget. Tapi kalau saya ungkit sebuah nama ataupun saya visual satu nama, ada sesuatu saya dengan orang ini, paham nggak? Iya. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Bahwa mereka kalau tidak bisa, maksudnya kalau kita baca seluruh Al-Quran tidak lain, kerjaan mereka itu kalau nggak bisa mereka dustakan, artinya ini ajaran nggak benar, mereka akan memfitnah. Sama seperti tadi, ketika di seluruh Israel begitu banyak orang yang melakukan dosa, tapi Lut yang diangkat dosanya, tapi Daud yang diangkat keburukannya, tapi Ismail yang diangkat keburukannya, tapi Nabi Noah yang diangkat keburukannya. Berarti ada benar apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa mereka itu memfitnah. Kalau arti memfitnah berarti memvisualisasi satu nama.
Saya bilang yang nyolong seluruh Indonesia banyak. Tapi saat saya sebutkan kaca itu suka nyolong, jadi kalian jangan nyolong. Pasti ada tendensius saya pribadi terhadap kaca. Makanya saya munculkan namanya sebagai keburukan. Maka orang yang mendengarkan tentang kaca, gak mau aku kawan sama kaca daripada duitku hilang gitu. Kenapa itu terjadi? Karena firman saya sudah merambat di dalam otak pendengar. Sekarang kita balik. Yang melakukan kebaikan di Indonesia ini begitu banyak. Banyak banget. Tapi saya angkat satu nama. Bro Admin, dia adalah orang yang sangat dermawan. Dia bahkan pernah satu waktu kepergok, dia nggak makan demi ngasih makan orang lain. Luar biasa Bro Admin. Maka menunjukkan, saya memunculkan nama Bro Admin, ngasih tahu kalian wajib niru yang ini. Maka dua esensi yang saya ceritakan tadi, kalau menyebutkan satu nama, memunculkan satu nama dengan narasi negatif, berarti ada hal yang saya tidak setuju ataupun ada dendam pribadi saya dengan ini orang. Tapi kalau yang saya munculkan adalah kebaikan, berarti ada yang ingin saya maksudkan daripada ini orang, agar kalian meniru ini orang. Sekarang kita melihat Al-Quran. Al-Quran tidak lain adalah kitab yang menjadi panutan. Dimunculkan Ismail dengan kesabarannya yang lebih memilih nyawanya daripada Allah, agar kita meniru hal tersebut. Dimunculkan Lot dengan kesabarannya, Lut dengan kesabarannya, agar kita juga meniru. Noah bahkan mengemalingkan anak istrinya demi perintah Allah untuk naik ke dalam bahtera. Tinggalkanlah Nuh anakmu, Kan'an. Maka tidak lain, ini pasti datang daripada Tuhan. Karena Tuhan mau kita baik sama seperti Rasul yang dia mau. Sekarang kecuali Bro Admin, Al-Quran mewartakan Ibrahim, mewartakan Ismail, mewartakan Lut, mewartakan Hud, mewartakan Yahya, mewartakan segala rasul-rasul. Di Bible tidak mewartakan rasul-rasul ini. Misalnya yang difitnah namanya Amiruddin. Nah, Amiruddin ini ngapain? Mamaku, Amiruddin ini ngapain? Berzina dengan kedua anaknya. Lalu Al-Quran mewartakan tentang Lut, aman. Maka sangat ikut campur ini kalau Al-Quran nyenggol-nyenggol Amiruddin. Oke. Kalau di Bible menceritakan yang mabuk-mabukan, namanya Wa'liyas. Al-Quran mewartakan tentang Nuh, aman. Di Bible menceritakan tentang Bambang. Ngapain? Bambang itu memerangi setiap saudaranya. Di Al-Quran menceritakan itu Ismail, aman. Tapi ketika nama yang dimunculkan dalam dua kitab yang berbeda, satunya dikatakan dengan pelaku kejahatan, satunya dikatakan dengan pelaku kebaikan yang wajib ditiru umat manusia, maka menunjukkan apa? Kitab terdahulu tidak lain adalah sedang memfitnah orang yang benar. Belum lagi di kitab selanjutnya mengatakan bahwa mereka itu gemar memfitnah para rasul. Dan itu terjadi. Coba lihat, begitu banyak rasul yang ada di Islam, yang dipahami oleh orang Islam, tapi hanya beberapa rasul yang di tagline dalam Al-Quran. Paham? Yang di tagline oleh Al-Quran, yang jadi garis-garis besar adalah rasul-rasul yang telah difitnah saja. Padahal rasul dalam Quran begitu banyak. Padahal rasul yang diutuskan, misalnya Nabi Uzair, ada banyak rasul-rasul. Ada yang cantik apa namanya? Nabi Haskial, banyak, nggak ada di Al-Quran. Tapi yang dimunculkan hanya yang difitnah-fitnah saja. Berarti ini kata Allah, am taqulu inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata kanu hudan aw nasara. Qul afata'lamuna minna. Apa kata Allah? Apakah wahai manusia kamu akan percaya setiap kitab-kitab yang dituliskan oleh tangan-tangan mereka? Kitab-kitab yang memfitnah rasul-rasulku, kitab-kitab yang mendurhakaiku.
Katakan kepada mereka yang lebih mengetahui kejadian yang sebenarnya, ataukah aku, kata Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan 3 masa, masa terdahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya aku yang paling tahu. Maka ku datangkan Muhammad untuk mewartakan cerita-cerita terdahulu yang telah mereka fitnahkan terhadap rasul-rasulku. Gitu Bang Bro Admin. Iya, tapi begini Bang, kita kembali ke, karena kita sedang membahas logika dan ini ya, dari sisi logika dan cerita historis, semacam kayak begini, mohon maaf ya, jadi Bentar, aku ada mama aku, jadi aku harus ganteng. Kok nggak, aku nggak marah. Oke, lanjut. Oke, jadi semacam ada ini loh, kan tadi pertanyaanku apa yang membuat lebih percaya, dan jawabannya itu karena ya otak mengindikasikan begitu. Nabi ya harusnya benar kan begitu, tidak bercacat. Ya memang lebih ideal, cuman sulit diverifikasi gitu Bang, kalau menurut saya ya. Memang tentang teologi sejarah bisa diverifikasi? Bukan, maksud saya begini, tentang kelemahan ya. Bagaimana orang itu diceritakan dengan hampir tak bercacat, steril, hampir tanpa kelemahan, dengan cerita yang tokoh yang sama diceritakan sesuai apa adanya, semacam justru cerita yang memiliki manusia yang memiliki kelemahan dari sisi logika dan ya historis lah, itu yang mempunyai kesalahan ini lebih bisa dipercaya enggak dalam pemikiran begitu? Cerita Nggak yang bisa dipercaya. Gini Bro Admin, tendensius pribadi ya. Saya ngomong sampo banyak nggak? Banyak. Saya ngomong gini, gua udah ketombe banget, gua udah pakai banyak sampo, bahkan gua udah pakai sangsil aja rambut gua masih gatal. Bro Admin bakal beli sangsil nggak? Ya enggak lah. Enggak kan? Enggak. Berarti ada visual. Ketika ada visual sesuatu, ada tendensius terhadap sesuatu. Saya ngomong, gua udah pakai semua sampo, nggak ada yang ngobatin ketombe gua. Gua pakai tresemme, anjir rambut gua langsung bagus. Beli nggak tresemenya? Beli kan?